Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana kembali akan membahas beberapa berita yang menjadi viral dalam 1 minggu terakhir. Kali ini kita akan membahas 10 berita yang kita akan mulai dari berita tentang Kapolri mencabut larangan penayangan polisi arogan di media. Berita ini muncul menjadi kontroversi ketika Kapolri pada awalnya menerbitkan telegram ke beberapa daerah yang menjadi wilayah Polda agar para jurnalis tidak menayangkan perilaku-perilaku arogan polisi yang kemudian ditayangkan di beberapa media. Tampaknya hal ini menjadi miskomunikasi antara Polri dengan beberapa pegiat media dan jurnalistik. Miskomunikasi ini tadinya menginginkan anggota Polri untuk lebih tertib dan disiplin dalam setiap tugas keseharian karena menurut Kapolri, setiap langkah anggota Polri selalu menjadi sorotan publik. Oleh karenanya, telegram tadinya diharapkan merupakan evaluasi internal agar setiap anggota Polri lebih menertibkan diri dan menghindari sikap-sikap arogan yang pada akhirnya justru diberitakan oleh media dan menjadi berita-berita yang kontroversial. Dengan telegram tersebut, Kapolri tampaknya bermaksud membatasi kebebasan media, tetapi ternyata bukan itu yang dimaksud. Dalam peliputan-peliputan media selama ini, mereka memakai prinsip-prinsip jurnalistik yang memberikan ruang kebebasan dan depth interview agar berita-berita itu sampai kepada masyarakat dengan liputan-liputan yang lugas, cermat, dan realitas. Berita ini atau telegram ini lebih kepada sebagai evaluasi internal agar sikap arogan anggota Polri tidak terjadi lagi. Karena walaupun bagaimana, Polri memiliki tugas dan fungsi pelayanan dan pelindungan terhadap masyarakat. Ternyata sikap lugas Kapolri yang akhirnya mencabut telegram tersebut yang mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat khususnya media dan jurnalis menyebabkan telegram ini dicabut dan tidak diberlakukan kembali. Ternyata Kapolri Jenderal Listio Sigit adalah seorang jenderal yang lugas dan justru lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang terkait dengan perbaikan ke dalam tubuh Polri. Berita kedua, kita akan berbicara tentang berita yang sedikit menyedihkan bahwa telah terjadi bencana di NTT. Beberapa hari yang lalu telah terjadi bencana banjir bandang akibat cuaca buruk yang ekstrim dari siklon tropis Roja di beberapa kabupaten di wilayah NTT. Ini merupakan berita duka di tengah suasana pandemi COVID-19 yang masih belum juga mereda. Bencana ini mengakibatkan 124 orang meninggal, 74 orang hilang, 129 luka-luka, dan 13.230 orang mengungsi. Rendahnya pemahaman dan literasi masyarakat tentang bencana terkait cuaca ekstrim menjadi penyebab banyaknya korban jiwa, baik meninggal ataupun luka-luka. Akibat rendahnya pemahaman dan literasi ini, masyarakat menjadi tidak siap dan tidak mampu mengantisipasi terhadap bencana akibat cuaca ekstrim. Diharapkan pemerintah memberikan sosialisasi dan literasi serta mitigasi bencana agar tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya bencana terkait cuaca ekstrim semakin tinggi. Sehingga peristiwa bencana di NTT bisa lebih diwaspadai dan tidak terulang di masa-masa yang akan datang. Indonesia sebetulnya adalah wilayah yang sangat rentan terhadap bencana. Tidak hanya bencana akibat cuaca, tetapi juga termasuk bencana gunung berapi dan kebakaran hutan. Mudah-mudahan pemahaman masyarakat tentang literasi dan mitigasi bencana bisa lebih mengoptimalkan kewaspadaan masyarakat akan
bahaya bencana akibat cuaca ekstrim, gunung berapi, dan kebakaran hutan. Telah mendapatkan laporan dari Kepala BNPB adanya bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut, dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Untuk itu, saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana, serta penanganan dampak bencana. Kita berbicara tentang rencana pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada bulan Juli tahun 2021. Di satu sisi, berita ini justru memberikan pengharapan baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Tetapi di sisi yang lain, justru rencana pembelajaran tatap muka memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran baru. Siapkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memulai langkah pembelajaran tatap muka di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum mereda? Pemerintah harus sudah siap mengantisipasi terkait penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah sehingga tidak memunculkan klaster baru dalam penyebaran virus 19. Pemerintah harus menerapkan prosedur yang ketat terkait pembelajaran tatap muka. Misalnya, dengan tidak mengisi kapasitas kelas secara optimal, tetapi dikurangi maksimal 50% kapasitas kelas. Menerapkan prosedur kesehatan juga menjadi faktor yang penting dalam pembelajaran tatap muka, di mana pembelajaran tatap muka harus menerapkan prosedur yang ketat terkait pembelajaran sehingga tidak mengisi kapasitas kelas secara optimal. Kebiasaan-kebiasaan mencuci tangan dan pemakaian masker, khususnya bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, justru harus ditekankan ketika rencana pembelajaran tatap muka ini akan diberlakukan. Faktor lain adalah bagaimana misalnya pemerintah harus memberikan keleluasaan kepada orang tua siswa untuk memberikan izin atau tidak anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Terkait pembelajaran tatap muka, orang tua harusnya dibolehkan memilih pembelajaran daring sebagai alternatif yang bisa dilanjutkan. Kebijakan tatap muka di satu sisi memberikan dampak positif terkait efektivitas pembelajaran yang selama ini memakai sistem daring, terkendala oleh kemampuan pemahaman teknologi informasi yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Tetapi dari sisi yang lain, pembelajaran tatap muka di tengah kondisi pandemi COVID-19 memunculkan kekhawatiran baru terkait penyebaran virus COVID-19 di kalangan pelajar. Mudah-mudahan pemerintah sudah mengantisipasi segala dampak yang akan ditimbulkan dari rencana pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021 mendatang. Berita selanjutnya, kita akan membahas tentang regulasi terkait airgun dan airsoft gun. Beberapa waktu yang lalu, airgun dan airsoft gun ramai dibicarakan ketika misalnya tindak kriminalitas dan aksi-aksi terorisme justru memakai senjata yang disebut dengan airgun dan airsoft gun. Dalam bahasa Indonesia atau dalam keseharian, airgun lebih dikenal dengan senapan angin atau senapan rakitan yang biasanya dibuat oleh perajin-perajin lokal. Berbeda misalnya dengan airsoft gun, ini adalah sebuah senjata yang replika yang mendekati dengan senjata yang asli yang dibuat oleh pabrikan.
Airgun dan airsoft gun adalah dua jenis senjata yang berbeda, di mana airsoft gun lebih menekankan kepada hobi di kalangan komunitas masyarakat tertentu. Permasalahannya, apakah pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait dua jenis senjata yang bisa dikoleksi dan dipakai untuk hobi bagi kalangan tertentu ini? Belum adanya regulasi terkait dua jenis senjata ini mengakibatkan beberapa aksi penembakan dan aksi terorisme yang terjadi kemarin semakin menjadi sorotan masyarakat. Amerika Serikat misalnya telah memiliki regulasi terkait pembelian dan pemilikan senjata api bagi masyarakat sipil. Tetapi justru beberapa aksi penembakan dengan motif rasisme dan politik dilakukan oleh mereka yang memiliki izin pembelian dan pemilikan senjata. Terkait hal ini, tampaknya perlu segera dibuat regulasi terkait pembuatan, pembelian, pemilikan, dan pemakaian airgun dan airsoft gun. Perbakin sebagai induk olahraga menembak yang terkait dengan pemakaian senjata, sampai saat ini terkendala ketika akan menjadikan airgun dan airsoft gun sebagai bagian dari kelompok yang diakui sebagai olahraga prestasi karena terkait perizinan dan pengawasan. Sehingga misalnya ketika aksi terorisme di markas Polri baru-baru ini terjadi, kemudian ditemukan kartu anggota Perbakin, ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Padahal Perbakin sendiri belum mengatur regulasi bagi anggotanya terkait olahraga yang memakai senjata airgun maupun airsoft gun. Sudah saatnya Polri atau pihak-pihak terkait semakin ketat mengawasi pembuatan, perakitan, penjualan, pemakaian dan pemilikan airgun dan airsoft gun. Kita masuk kepada berita yang kelima terkait dengan heboh PP royalti lagu. Semakin tinggi pembajakan karya seni, terutama lagu, membuat para seniman dan musisi menjadi pihak yang dirugikan. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19, para musisi dan seniman adalah kelompok yang terdampak langsung, terutama yang terkait dengan permasalahan ekonomi. Banyak seniman dan musisi yang menciptakan karya luar biasa, tetapi dalam suatu masa dia harus berhadapan dengan kondisi ekonomi yang terpuruk. Bahkan banyak seniman dan musisi yang jatuh miskin terkait permasalahan royalti. Ketika pemerintah mengeluarkan PP terkait royalti, sebetulnya pemerintah berinisiatif dan memandang perlu melakukan langkah-langkah sebagai sikap apresiasi terhadap seniman dan musisi terkait dengan permasalahan royalti. Dalam kondisi pandemi COVID-19, para seniman dan musisi adalah kelompok yang terdampak dari sisi ekonomi. Sehingga terbitnya Perpres terkait royalti adalah jawaban pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seniman dan musisi pada masa pandemi saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas berita ke-6 terkait sikap tertutup beragama yang memicu intoleransi. Baru-baru ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan saran kepada seluruh komponen masyarakat untuk mengurangi sikap intoleransi yang berujung kepada tindakan-tindakan kekerasan antar kelompok, bahkan menjurus tindakan kekerasan antar agama. Kondisi masyarakat saat ini menghadapi bahaya radikalisme dan terorisme yang dimulai dari sikap intoleransi, khususnya sikap beragama yang tertutup. Masyarakat menjadi rentan terpapar oleh sikap intoleran yang memunculkan kerawanan-kerawanan sosial yang berujung pada konflik-konflik sosial dan tindakan kekerasan di masyarakat. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengumpulkan ormas keagamaan dan menyarankan ormas keagamaan harus berperan aktif dalam penjagaan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menolak tindakan kekerasan.
Karena dalam beberapa kasus, tindakan-tindakan intoleransi, radikalisme, dan tindakan kekerasan memunculkan konflik sosial antar kelompok, bahkan memunculkan kekhawatiran tindakan-tindakan konflik antar agama. Dalam arahannya, ormas-ormas keagamaan justru harus memahami keragaman yang berujung pada kondisi perdamaian. Selanjutnya, kita akan masuk kepada berita ketujuh, masih terkait dengan permasalahan pandemi COVID-19. Setelah kemarin masyarakat dikhawatirkan dengan penyebaran virus baru dari virus COVID-19 dengan varian baru, saat ini muncul varian baru yang disebut dengan EX. Varian baru EX ini justru dalam penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan COVID-19 yang akhir-akhir ini justru masih belum mereda. Kekhawatiran penyebaran virus EX ini justru lebih dikhawatirkan berdampak kepada permasalahan ekonomi Indonesia. Betapa tidak, penyebaran yang lebih cepat dari virus varian baru ini dikhawatirkan mengganggu kondisi stabilitas ekonomi Indonesia yang saat ini sedang dibangun. Ketika pandemi COVID-19 sudah memasuki 1 tahun terakhir. Menteri Ekonomi Indonesia mengkhawatirkan bahwa varian baru ini akan tetap mengganggu disrupsi ekonomi Indonesia hingga tahun 2022. Tetapi, walaupun bagaimana, Sri Mulyani merasa yakin bahwa stabilitas ekonomi akan tetap terjaga, bahkan kebangkitan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 akan segera terwujud ketika masyarakat justru lebih mengedepankan prosedur kesehatan, kemudian juga lebih mengedepankan social distancing, serta aturan-aturan baru dalam adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi COVID-19. Kita masuk kepada berita ke-8 terkait dengan surat edaran larangan mudik yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Baru-baru ini, Kementerian Menpan RB mengeluarkan surat edaran yang berisi pelarangan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN agar tidak melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran pada tahun 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Menpan Nomor 8 Tahun 2021. Surat edaran itu mengatur mengenai larangan kepada ASN untuk melakukan kegiatan keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti selama masa periode tanggal 6 sampai 17 Mei tahun 2021. Surat edaran ini dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, pejabat pembina kepegawaian dari seluruh instansi pemerintah agar melakukan pengawasan dan memberikan sanksi disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar surat edaran tersebut. Kepada seluruh pegawai ASN selama masa pandemi agar tetap menjadi teladan bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Sebetulnya surat edaran ini, walaupun hanya ditegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara, tetapi juga tampaknya ini harus menjadi perhatian masyarakat lain pada umumnya. Surat edaran ini dikeluarkan sebetulnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas dari pandemi COVID-19, mengingat peristiwa atau kejadian pada Lebaran tahun lalu yang tidak menjadi perhatian yang fokus dari pemerintah, sehingga pada saat Lebaran justru terjadi peningkatan penyebaran COVID-19. Surat edaran ini justru diharapkan memberikan larangan atau mencegah penyebaran COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri. Karena dalam beberapa peristiwa sebelumnya, pada peristiwa-peristiwa hari libur nasional,
terjadi peningkatan yang signifikan atas penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan surat edaran ini menjadi perhatian bagi seluruh aparatur sipil negara agar pada saat Hari Raya Idul Fitri nanti mereka tidak melakukan mudik, sehingga penyebaran COVID-19 atau memunculkan klaster baru pasca Hari Raya Idul Fitri tidak terjadi. Permasalahan ini justru akan lebih memberikan harapan baru agar penyebaran atau pandemi COVID-19 segera berakhir. Selanjutnya kita akan membahas berita 9, yaitu Jokowi meminta masukan pradesain Istana Negara di Ibu Kota Negara baru. Baru-baru ini, Presiden Jokowi meminta masukan dari seluruh lapisan masyarakat terkait pradesain Istana Negara. Seperti kita ketahui, pradesain Istana Negara ini adalah hasil karya rancang bangun dari pematung Nyoman Nuarta. Yang menarik adalah masukan ini justru menjadi polemik ketika misalnya pradesain ini dikritisi oleh beberapa kelompok arsitek yang menganggap bahwa Istana Negara ini dibuat oleh bukan kelompok arsitek tetapi justru oleh seorang pematung. Masukan-masukan yang diharapkan oleh Presiden Jokowi justru menginginkan agar pradesain ini menjadi sebuah karya yang simbol yang megah bagi sebuah istana negara. Masukan-masukan diharapkan memberikan masukan yang positif sehingga bangunan istana negara ini menjadi simbolisasi bagi sebuah konsep kebangsaan maupun sebuah konsep negara yang bercirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Polemik ini justru tidak diharapkan menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan, tetapi memberikan masukan-masukan yang optimal, bahkan pada akhirnya pradesain ini menjadi desain yang langsung kemudian dibuat menjadi sebuah istana negara yang akan dilaksanakan pada saatnya nanti. Kita akan masuk kepada berita ke-10 tentang pemerintah ubah definisi zona merah di PPKM Mikro. Baru-baru ini pemerintah mengubah terkait zona merah yang selama ini diberlakukan di PPKM Mikro. Bahwa sebelumnya pemerintah menetapkan zona merah di PPKM Mikro itu meliputi 10 rumah. Tetapi dalam perbaikannya sekarang, bahwa zona mikro yang dimaksud lebih mengecil kepada 5 rumah yang bermaksud agar pengawasan terhadap penyebaran pandemi COVID-19 bisa lebih ketat. Seperti kita ketahui bahwa kondisi pandemi COVID-19 sampai saat ini belum menunjukkan angka penurunan yang berarti. Sehingga langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah agar kondisi pandemi COVID-19 ini segera berakhir perlu kita apresiasi. Kebijakan yang mengubah definisi zona merah dari 10 rumah menjadi 5 rumah adalah langkah-langkah antisipatif yang strategis yang dilakukan oleh pemerintah agar penyebaran COVID-19 tidak lagi menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Selanjutnya kita akan membahas berita terakhir tentang pemerintah mengubah definisi zona merah di PPKM Mikro. Pemerintah mengubah definisi zona merah di PPKM Mikro terkait dengan penyebaran pandemi COVID-19. Terakhir, di dalam PPKM Mikro disebutkan bahwa wilayah zona merah menyangkut 10 rumah yang perlu diwaspadai sebagai zona berbahaya bagi penyebaran COVID-19. Tetapi melihat perkembangan saat ini, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih ketat dengan merubah pola zona merah di PPKM Mikro. Dari 10 rumah yang perlu diwaspadai, pemerintah merubah zona merah menjadi 5 rumah. 5 rumah ini adalah yang harus diwaspadai sebagai titik penyebaran COVID yang paling mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai dengan mempergunakan prosedur kesehatan yang lebih ketat. Harapan pemerintah adalah
penyebaran COVID-19 tidak berlangsung lama. Langkah-langkah antisipasi melalui perubahan zona merah ini diharapkan menurunkan angka penyebaran. Penyebaran COVID-19 diharapkan pemerintah akan segera berakhir dengan merubah zona merah di PPKM Mikro ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima perubahan zona ini sebagai langkah-langkah antisipasi yang lebih ketat dari pemerintah untuk menurunkan angka penyebaran. Sehingga pengawasan dari aparatur yang paling terdekat di lingkungan masyarakat akan lebih mudah. Dan ini akan berdampak kepada penurunan angka penyebaran COVID-19 secara merata di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Demikian tajuk rencana. Terima kasih telah menyaksikan tajuk rencana hari ini. Saya Iman Soleh pamit undur diri. Tetap saksikan tajuk rencana episode selanjutnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.